Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang perkasa. Ketika kami berdoa, kami tahu doa kami tidak angin-angin saja, tidaklah tanpa sasaran. Doa kami langsung mengena hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nama-Mu yang membawa kami lewat jalan dan tangga Yakub itu langsung menuju ke tahta kasih karunia. Thank you. Sampaikan sabda-Mu. Kuatkan, hiburkan hati setiap jemaat saat teduh. Dan kuatkan mereka yang lemah. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar tentang doa ya. Saya beri judul pentingnya saling mendoakan. Di kitab Roma. Minggu kemarin di gereja kita, Gereja Mawar Sharon yang di Surabaya, saya selesai seri pengajaran Roma. Tapi tentunya secepat-cepat saya bahas, sedalam-dalamnya mesti ada sisa beberapa ayat yang tidak sempat karena waktu. Nah, saya janji sama jemaat untuk yang nggak habis di situ, saya bahas di saat teduh. Karena itu sebenarnya saat teduh Rabu Sabtu ini dengan hari Minggu, di mana saya gembalakan gereja Mawar Sharon, itu hubungannya ari-arinya nggak bisa terpisah sih. Betul-betul saat teduh ini juga sudah menjadi satu keluarga. Seperti menjadi sebuah gereja online juga ya. Bersyukur untuk Anda. Saya ingin supaya Anda memperoleh teman doa. Saya nggak mau satupun dari keluarga saat teduh itu sendirian. Karena bagi saya Anda sudah saudara. Bukan hanya saudara seiman, bahkan seperti anak rohani. Jadi kami peduli. Saya nggak kepingin, kami tidak harapkan ada seorang pun di antara Anda yang sendirian mengarungi kehidupan. Kalau saya nggak bisa, apalagi Anda. Kita semua nggak ada yang bisa. Nggak ada kita yang kuat atau kebal. Kita saling membutuhkan. Ya. Kita buka sekarang di Roma pasal yang ke-15. Itu ayat yang saya nggak sempat bahas di hari Minggu kemarin. Ini ayat 30-33. 4 ayat saja. Saya bacakan dulu ya. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Pentingnya saling mendoakan. Doakan saya, itu adalah 2 kata yang membuat perbedaan langit dan bumi di dalam kehidupan kita. Tahukah, doakan aku ya, itu bukan basa-basi. Kalau kita lempar sembarang orang, ya orang bisa berkata, iya, tapi enggak sungguhan. Tapi kalau kita berada di komunitas keluarga rohani yang tepat, di mana kita bisa berkata pada seseorang dan dipertanggungjawabkan, pray for me, and they really will pray for you, dan mereka akan mendoakan Anda, itu kuasa loh. Dan itu membuat perbedaan dalam hidup ini. Perbedaannya bisa menyolok. Dunia ajarkan kita percaya diri, tapi Yesus ajari kita untuk saling mendukung. Karena Tuhan itu tidak izinkan kita tanpa keluarga di dalam hidup ini. Sekalipun kita nggak punya keluarga sebatang kara, Bapak punya keluarga. Dan kita punya saudara seiman. Nah, kita tahu kitab Roma, saya nggak usah bahas detil-detilnya, Anda bisa ngikuti aja kalau yang ketinggalan. Kan sekarang di online semuanya sudah ada, kami sudah unggah. Tapi simple aja, yang nulis kitab Roma ini Rasul Paulus. Dia rasul besar yang membawa Injil ke bangsa-bangsa. Dia aja minta didoakan. Apalagi saya dan Anda. Ayat 30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama dengan aku. Rasul Paulus nggak mau bergumul sendirian. Dia berkata, ayo bergumul bersama dengan saya dalam doa kepada Allah untuk aku. Rasul Paulus ini nggak melulu aku melulu. Rasul Paulus itu hidup untuk orang lain. Namanya saja utusan Injil. Bayangin, orang yang disertai Tuhan demikian aja membutuhkan doa kita. Dia tulis kepada jemaat di Roma, please pray for me ya. Apalagi kita. Kata bergumul bersama dengan aku, kata bergumul itu dalam bahasa Yunaninya, ya, sunagonizomai. Dari kata dalamnya ada kata agonize, sunagonizomai. Yang artinya itu bergumul atau bergelut
atau menangis bersama, atau meratapi berdua. Itu artinya, atau tidak kesepian sendiri. Sunagonisomai itu dari kata itulah muncul bahasa Inggrisnya agonize. Kata agonize itu artinya mengerang. Sama-sama sedih, sama-sama senang. Agonize with me. Seperti ada sebuah erangan. Ayo, masuklah ke dalam batiniaku yang sedang bergumul dengan sesuatu. Janganlah kita biarkan Yesus menangis sendirian di Getsemani lagi. Yesus tidak menangis lagi karena Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Dia sudah bangkit, nggak akan kembali semula. Tuhan Yesus nggak akan kembali ke palungan. Kalau dia kembali lagi nanti suatu hari nanti, dia akan kembali dengan berjuta malaikatnya secara mulia. Tuhan Yesus tidak akan ke Getsemani lagi. Tapi hari ini kita masih ada di sana. Bahkan jangan biarkan utusan-utusan Injil seperti Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan yang setia. Jangan izinkan mereka bergumul sendiri. Sudah sekali aja kita ini murid Yesus ini membuat sebuah kesalahan lewat Petrus. Apa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus tidur waktu Yesus paling membutuhkan mereka. Di jam-jam, detik-detik Yesus paling memerlukan peluh jadi darah. Mereka absen. Mereka nggak ikut berdoa. Tidak sunagonisomai bersama. Tidak mengerang bersama dengan Yesus. Kalau Rasul Paulus ini seperti seolah-olah begini loh ya. Aku akan pergi ke tepi jurang itu. Dan aku akan turun ke bawah untuk jemput satu ekor domba yang terhilang di sana. Tapi church, dear gereja. Kurang lebih gini ya bahasa ilustrasi. Waktu saya turun dengan tali, tolong kalian dari atas tarik taliku. Jangan biarkan aku jatuh bersama dengan domba yang ada di pelukanku. Rasul Paulus berkata, bergumullah bersama dengan aku dalam doa. Jangan hanya bergumul nangis saja. Nangis gak menambah sehasta sama seperti kekhawatiran. Tapi bergumul bersama dengan aku in prayer, dalam doa. Pray for me ya, doakan aku, dua kata yang membuat perbedaan dalam kehidupan Rasul bahkan. Apalagi dalam kehidupan jemaat, apalagi dalam kehidupan kita. Makanya itu kalau Anda terhimpit, terjepit, alamat yang tepat itu adalah datang pada orang yang bisa mendoakan Anda. Gak perlu lihat orang itu sakti atau hebat. Kalau Anda tidak lihat kalau Anda tidak punya akses kepada hamba Tuhan tertentu, saudara seiman, asal dia orang benar, bila dengan yakin dia berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Makanya penting sekali itu kita itu berada dalam komunitas rohani. Yang sehat ya, yang bukan menggosip ria, yang bukan berantem melulu, kan ada yang begitu. Ada nggak sih Pastor Philip? Ada. Nggak ada yang sempurna, tapi orang berkata gereja itu adalah rumah sakit. Nggak sepenuhnya betul sih. Tapi gereja itu memang diisi dengan banyak orang sakit yang datang. Secara rohani, kehidupannya, bahkan jiwanya, bahkan tubuhnya. Tetapi gereja itu rumah sehat. Masa sudah bergereja 5 tahun tetap sakit? Masa 10 tahun tetap kepahitan? Masa bergereja 3 tahun tetap berzina? Keterlaluan kan? Gereja itu rumah sehat. Jadi bukan tempat kita koleksi orang-orang bermasalah, lalu habis itu diadulam, dibiarkan. Tetapi mereka yang dikejar hutang, mereka menjadi pahlawan Daud yang gagah perkasa. Itulah komunitas yang tepat. Saat teduh juga sama. Saya percaya kalau Anda mengikuti ini Rabu Sabtu, nggak bolong-bolong lagi, jika lo nggak bisa live-nya, kejar ketinggalan, nggak mungkin lah. Kalau kita makan protein terus, lalu tubuh kita akan kurus kerempeng, atau berlemak, kolesterolan, nggak mungkin. Saya yakin apa yang dibagikan di sini semuanya itu dari Tuhan. Saya nggak mungkin bisa come up dengan semua ini kalau bukan Roh Kudus. Ya kalau sekali 2 kali bisa. Nah kalau bertahun-tahun gimana? Saya tahu Tuhan sayang sama Anda, Tuhan yang memberi makan. Yuk, kita sunagonisomai bersama dengan satu sama lainnya. Anda punya mitra doa bersama dengan kami. Paulus berkata, kalau aku berada di dalam jurang sana, tolong tarik ya talinya dari atas sono, jangan lepaskan. Sudah sekali aja cukup kita melakukan kesalahan lewat Petrus, Yohanes, Yakobus. We shall not, kita tidak akan mengizinkan Yesus bergumul sendiri di Getsemani mulai hari ini. Yesus enggak, tapi seorang saudara seiman bergumul sendiri, sama seperti Yesus yang sedang bergumul hari ini. Bukankah Yesus berkata begini, aku di dalam penjara, kamu tidak kunjungi aku. Aku telanjang, kamu tidak beri pakaian. Aku lapar, tidak diberi makan. Kapan?
Orang yang dihakimi itu bilang demikian. Tapi ternyata Tuhan bilang gini kan, apa yang kau tidak lakukan terhadap salah satu yang paling hina ini, kau tidak lakukan untuk saya. Jadi, jangan izinkan Yesus bergumul di Getsemani sendirian. Kami tidak akan mengizinkan keluarga saat teduh bergumul sendiri. So I assure you, saya pastikan itu. Kami akan lakukan all we can, semua yang kita bisa untuk mendukung Anda. Ayo, mari kita peduli dengan sesama. Anda juga jangan izinkan orang yang ada di hidup Anda sunagoni somai sendiri. Ya, ayat yang ke-31. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Paulus menghadapi sebuah tantangan, karena dia Roma ini ditulis sama Paulus di Korintus. Namanya sih kitab Roma, tapi ini kan surat ke sana, jadi Paulus menulisnya dari Korintus, di sebuah kota besar. Tapi Paulus berencana ke Yerusalem dulu, nanti baru ke Roma. Kita semua tahu ceritanya di Kisah Para Rasul. Memang Paulus pergi ke Yerusalem, lalu terjadi sebuah iwai atau sebuah kejadian, sebuah insiden meletup di situ. Dari sana Paulus malah justru ke Roma sebagai tawanan atau sebagai napi. Padahal dia tidak melakukan kriminalitas, tapi sebagai utusan Injil. Karena Kristus dia di penjara. Tapi Paulus dibawa dari Yerusalem ke Roma. Nah, dia berkata gini sama orang-orang di Roma, nanti aku pasti kunjungi kalian, tapi tolong doakan ya, aku ke Yerusalem dulu. Please pray for me, doakan supaya aku terpelihara dari orang-orang yang nggak taat di Yudea. Banyak sekali saudara palsu di situ. Banyak penganiaya. Yerusalem itu kota suci memang, tetapi tempat itu juga tempat pembunuhan nabi. Tak terkecuali Yesus disalib di sana. Paulus pun tidak akan luput dari situ. Paulus berkata, doakan supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Bukan Paulusnya takut aniaya atau takut mati, enggak. Paulus ngomong, supaya dia tabah. Jadi kita mesti doa, karena di dalam hidup ini ada peperangan rohani. Jangan dihadapi sendiri. Ya, lalu habis itu, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Tahu nggak, Yerusalem adalah gereja mula-mula atau gereja pertama. Gereja itu hampir seluruhnya orang Yahudi. Dan mereka dari perjanjian lama, hukum Taurat Musa. Jadi orangnya kaku-kaku. Jadi Paulus ini kan, sekalipun dia orang Yahudi, tapi pendidikannya maju. Dan dia baca, dia bisa bahasa beberapa. Bahkan dia adalah orang Roma. Orang yang punya warga negara Italia. Dan Paulus ini adalah utusan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi Paulus khawatir nanti terjadi misunderstanding atau salah paham. Dia berkata, doakan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang di situ. Yang notabene seringkali kaku. Sedangkan Paulus dianggap sebagai seseorang yang beda sekali pelayanannya. Kita mesti doa, bukan hanya peperangan rohani, tapi kemulusan dalam hubungan. Itu perlu didoakan. Saya jelaskan dulu tentang Paulus ya, nanti saya kasih poinnya supaya Anda bisa menangkap dengan baik. Ayat 32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Sungguhan sih akhirnya terjadi. Paulus berakhir pergi ke Roma. Tapi bukan sebagai misionaris semata-mata. Ada sedikit perubahan yang tidak terduga. Paulus pergi sebagai utusan Injil, namun dengan rantai atau borgol di lengannya. Padahal dia tidak bersalah. Jadi rencana Tuhan memang tidak semua sesuai dengan ekspektasi. Tetapi kalau orang itu berdoa dan dia didoakan, rencana Tuhan tetap akan terjadi. Konteksnya aja bisa berubah, tapi semua akan indah pada waktunya. Allah bekerja sama dalam segala perkara, baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya kurang baik. Allah tetap bekerja. Nah, celakalah kalau semua di hidup kita itu kelihatan baik, tapi Allah berhenti bekerja. Orang seperti itu udah tunggu binasa. Buat apa memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Tapi Paulus karena dia adalah orang yang berdoa, he was a man of prayer, dan dia didoakan pula, pray for me ya, doakan saya. Makanya rencana Tuhan itu nyata gitu loh dalam kehidupan Rasul ini. Nyata banget, sangat-sangat real. Ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Simple ya, pentingnya saling mendoakan di mana? Kenapa kita harus saling mendoakan, bahkan didoakan? Kenapa kita harus ngomong kepada orang yang tepat? Doakan saya ya. Makanya itu kalau Anda sekali lagi
tiba-tiba mengalami sesuatu Anda tidak tahan. Jangan pergi ke paranormal. Jangan pergi kepada teman-teman yang ajak Anda rusak, atau mereka yang berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dan mendengarkan nasihat orang fasik. Nanti malah dijerumuskan, bukan ditolong, dibantu, malah celaka. Bedakan antara problema dan celaka. Dua hal yang berbeda. Problema diizinkan untuk mengasah kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih dekat kepada Tuhan maksudnya. Ya, ujungnya itu kemenangan atau kemuliaan. Namun demikian, celaka itu bukan problema. Celaka adalah karena salah langkah ketika di dalam problema. Sebenarnya peperangan rohaninya hanya segini. Tapi gara-gara kita salah pilih, salah jurusan, masalahnya bisa komplikasi. Benar nggak? Seseorang sakitnya infeksi, tetapi karena dia tidak dihandle dengan tepat atau dibiarkan, itu ujungnya juga bisa jadi fatal. Setan itu tidak bisa mencobai kita melebihi kekuatan kita, tapi kalau kita salah jalan, kita bisa serahkan ke setan. Semua yang lain yang harusnya dia nggak bisa rongrong hidup kita berikan mentah-mentah. Karena itu saya sarankan, Anda selalu punya prayer partner, kita semua harus punya mitra doa. Sedia payung sebelum hujan. Daripada ntar, kalau terjadi sesuatu kita nggak tahu mau kemana. Orang kalau kalut, lagi panik, nggak bisa mikir kan? Lalu anything goes, jangan sampai setan lewat. Pentingnya saling mendoakan itu di sana. Saya doakan hari ini Anda menemukan mitra keluarga. Ya, begini aja. Seperti biasanya, di komentar ya, kali ini saya berikan tantangan. Atau di live chat, di komentar juga Anda bisa hashtag gitu ya. Hashtag itu yang pagar itu loh. Siapa tahu, ada yang nggak tahu kan ya. Hashtag pagar gitu aja. Supaya jadi perhatian. Tulis saja, doakan saya. Nanti saya minta sama CG member kami, ya kan, anggota-anggota sel grup keluarga Gereja Mawar Saron di kelompok-kelompok kecil itu untuk membantu Anda untuk berdoa. Kalau perlu membimbing Anda, jikalau Anda izinkan. Tulis saja hashtag pagar begini, doakan saya. Nanti pasti akan ada yang hubungi. Saya pastikan secara pribadi, will be my personal attention untuk hal itu. Saya nggak izinkan satu orang pun di sini yang kesepian, lalu tidak ada pertolongan. Karena saya tahu rasanya itu kayak apa, seperti itu. Waktu saya dulu umur belasan tahun itu, saya dalam krisis-krisis identitasnya, jauh dari orang tua di luar negeri, saya tahu artinya, pentingnya rekan doa, pentingnya mitra doa, itu penting sekali. Pentingnya saling mendoakan di mana? Saya kasih 3 poin sederhana, catat. Karena tidak bisa kita bergumul sendiri. Makanya Paulus berkata di ayat yang ke-30, sunagonisomai with me. Please bergumullah dengan saya. Karena kita tidak bisa bergumul sendiri, saudara. Kita pelajari dari Rasul Paulus aja nggak mampu, apalagi you and me. Ya, karena tidak bisa kita bergumul sendiri, itulah sebabnya saling mendoakan itu penting sekali. Yang kedua, kenapa saling mendoakan itu sangat perlu? Agar semua rencana Tuhan digenapi. Itu tadi yang saya ceritakan perjalanan Paulus. Paulus kan berdoa, dia mau ke Yerusalem kan? Dia berniat ke Roma, tapi dia ada urusan dulu ke bawah. Dia ada urusan ke selatan. Roma itu kan naik ya, kalau Anda lihat peta ya. Timur Tengah itu kan naik ke atas sana, ke sebelah barat Eropa. Ada Italia, ada Prancis, ada Inggris. Nah, Paulus harus turun dulu. Dia harus turun ke Yerusalem, ada urusan tertentu. Dia bilang sama mereka, nanti kalau aku mau ke situ, nanti aku pasti cepat lambat ke sana. Tolong doakan aja waktu aku ke Yerusalem, supaya Tuhan tuntun dan beri ketabahan, supaya nggak salah paham, supaya nggak disalah ngerti sama orang. Dia berkata, nanti aku akan datang kepadamu. Ternyata, rencana Tuhan tidak seperti yang dia duga, tapi tetap rancangan Allah. Yang nomor 2 tadi poin yang saya sampaikan kepada Anda dicatat dulu, agar semua rencana Tuhan digenapi. Coba titik beratkan kata semua. Rencana Tuhan itu janganlah kau dan aku alami setengah-setengah. Bahkan jangan juga hanya 3/4 jalan.
Kalau mau alami rencana Tuhan tuh alami seluruh. Agar semua rencana Tuhan digenapi di hidup kita. Kita nggak bisa berdoa sendiri. Saya aja nggak bisa agar supaya rencana Tuhan digenapi semua dalam hidupku. Saya perlu orang lain mendoakan saya. Buktinya, mana bisa saya doakan diri sendiri agar saya kenal Yesus suatu hari. Itu dulu ada orang yang menabur air mata. Khususnya mama saya. Belum lagi ada beberapa orang yang saya anggap kakak-kakak rohani saya. Waktu saya pertama kenal Yesus. Mereka doakan aku. Lihat, bahkan untuk keselamatan saya nggak bisa bertelur sendiri. Harus ada orang yang terlebih dahulu mengerang sunagonizomai for me. Apalagi sekarang ketika saya berjalan kenal Tuhan mengerjakan keselamatan. Ya, setelah saya diselamatkan, saya akan terus hidup. Untuk sampai hari ini kan saya tetap hidup dalam rencana Allah. Saya sadari bahwa saya nggak bisa berdiri sendiri. Saya butuh orang lain doakan. Saya butuh Anda mendoakan saya. Terima kasih loh yang mendoakan terus agar kami bisa melayani keluarga Saat Teduh. Thank you. Jemaat Mawar Siaran tercinta yang mendoakan hamba-hamba Tuhan. Yang Tuhan percayakan di sana, di gereja kita. Thank you. Kalau bukan karena Anda, kami tidak akan kuat terus menjadi gembala. Tapi berkat doamu. Agar semua rencana Tuhan digenapi, ada sebuah dimensi yang tidak bisa Anda berdoa sendiri. Itu harus orang lain doakan. Itu porsinya orang lain mendoakan Anda. Dan selama dimensi tersebut kosong tak terisi, ada satu cuil kehendak Tuhan dan rancangannya yang tidak akan terjadi atasmu. Tapi Pastor Philip, buktinya loh, Paulus didoakan masuk penjara tuh, Paulus didoakan dia terjadi huru-hara di Yerusalem. Loh, kalau dia nggak didoakan, bisa-bisa dia terpancing emosinya. Toh itu harus terjadi. Dia sebagai Rasul Injil, bagian daripada job deskripsinya dari awal dia bertobat diberitahukan kepada Ananias. Ingat ya cerita tentang seorang anak Tuhan dari kota tertentu yang diutus ke situ untuk tumpang tangan ke Paulus dan baptis dia. Lalu setelah itu nggak lama kemudian setelah tumpang tangan, maka terjadi seperti sebuah katarak gitu ya, yang copot dari matanya, lalu dia bisa melihat. Setelah dibuat buta oleh terang yang menemui dia di jalan ketika dia mau aniaya gereja. Ananias ini diberitahu sama Kristus, ini adalah alat pilihanku. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja, kuutus dia kepada bangsa bukan Yahudi, dan banyaklah yang harus dia derita. Itu bukan karena keapesan, itu panggilan. Setiap kita pasti ada salib tertentu yang harus kita pikul masing-masing. Nah kalau dia nggak didoakan, bisa jadi dia terpancing emosi. Atau salah bicara, atau mungkin salah langkah. Bisa jadi dia nggak tahan loh. Jangan pernah kita anggap enteng, Paulus juga hanyalah manusia biasa seperti Elia. Elia aja bisa lari, takut. Dia bisa sembunyi di gua. Jangan sampai Paulus nggak tahan, lalu habis itu dia meninggalkan panggilan. Untungnya di ayat 30 dia berkata, Sunagoni somai with me. Doakan saya ya. Makanya ketika dia hadapi semua huru-hara di Yerusalem itu Anda baca di Kisah Rasul, dia menghadapinya dengan luar biasa. Dia menghadapinya sebagai rasul sejati, sebagai anak Tuhan yang membanggakan. Itu akibat doa. Coba kalau dia tidak didoakan. Coba kalau kita nggak didoakan. Ada satu dimensi itu cuil. Lobang. Nggak terjadi di hidup kita. Ada sebuah rancangan-rancangan Tuhan itu yang tidak akan digenapi. Ujungnya bukan agar semua rencana Tuhan digenapi. Nanti bisa-bisa hanya sebagian saja digenapi, yang lainnya diganjili. Makanya saya suka kata digenapi itu. Karena genap. Tanpa doa orang lain, ada sesuatu di hidup kita yang berhubungan dengan rancangan Allah, itu ganjil. Tidak bisa kelop dan genap. Tidak ada seorang pun yang mandiri, tahukah? Kita tidak boleh dependen sama orang lain atau bergantung. Tapi kita nggak boleh mandiri juga, makanya saya suka dengan bahasa Inggris satu term itu. Bukan independent, bukan dependent, tapi interdependent. Kita punya Roh Kudus sendiri, iya. Kita tahu kebenaran sendiri, iya. Tapi kita saling membutuhkan, besi menajamkan besi. Anak Tuhan menajamkan anak Tuhan. Doa menajamkan umatnya. Itu. Hashtag pagar, doakan saya. Sebentar lagi ada Yesus yang mengetuk pintumu.
akan ada yang menghubungi anak-anak Tuhan yang berkata, I will pray for you. Saya nggak pernah anggap remeh kalau orang berkata, pastor doakan saya. Saya nggak akan berkata iya kalau saya nggak doakan, mendingan saya nggak janji. Tapi sebab saya juga nggak suka kalau saya berkata doakan lalu habis itu dianggap sia-sia. Makanya itu saya nggak sembarangan mengucapkan kata pray for me. Kepada orang-orang yang saya yakin dan tahu bahwa orang itu akan mendoakan. Atau mereka berniat dan komitmen untuk mendoakan saya. Saya akan berkata, pray for me ya, doakan saya. Saya juga butuh didoakan loh, kami juga. Doakan kami. Tapi sekarang giliran Anda untuk dilayani. Jadi buka diri. Agar semua rencana Tuhan digenapi, itu pentingnya saling mendoakan. Yang ketiga, pentingnya saling mendoakan, sampai damai sejahtera Allah menaungi. Tahu nggak, kalau kita doa sendiri itu rasa berat loh. Loh, saya saat teduh pribadi ya sendiri. Tapi karena saya nggak sendirian di dalam menanggung beban, saya tahu ada banyak saudara seiman yang sevisi dengan saya, sehati, seia kata, setujuan. Makanya saya rasa ringan. Anda rasakan kan, kalau saat teduh begini ya, sekarang ya. Just the knowledge bahwa, kesadaran bahwa sekarang itu bersama dengan puluhan ribu orang, at least paling sedikit ini. Live-nya maksud saya. Sekarang kita bareng-bareng nih doa. Kenapa ada banyak orang tidak mau sama sekali melewatkan live-nya? You want to know why? Karena tapi perasaan bahwa mereka masuk ke hadirat Tuhan, membawa beban mereka nggak sendirian, bersama dengan paling tidak ribuan, puluhan ribu orang yang berbarengan, itu tiada duanya feelingnya. Apalagi waktu live chat, langsung habis itu orang-orang kami di belakang layar itu yang kelihatan hanyalah beberapa di depan sini. Tetapi tahukah, yang tidak kelihatan lebih banyak daripada yang di depan kamera. Dan mereka sedang sembahyang berdoa, menjawab Anda. Dan itu nggak berhenti di situ. Setelah itu gereja Mawar Sharon terus menopang kebutuhanmu. Udah ada Rabu, Sabtu, lalu Minggu. Minggu belum lagi kelar, langsung Rabunya, Sabtu. Bayangkan, itu perasaan ya, nggak bisa dijelaskan. Knowing that you are part of a body. Kita adalah bagian daripada sebuah tubuh yang nyata, yang hidup, breathing, yang bernafas, berjalan, tubuh Kristus. Itu membawa shalom, peace. Pentingnya saling mendoakan itu, karena Tuhan mau impartasikan damai sejahtera kepada tubuhnya, gerejanya, yaitu Anda dan saya. Sampai damai sejahtera Allah menaungi, baca lagi ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian, amin. Ini kan seperti doa berkat di gereja, di akhir ibadah. Allah sumber damai sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan pengurapan dari Roh Kudus, damai sejahtera menyertaimu. Dalam nama Yesus, amin. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ada berkat korporat, sekalian itu berarti semua. Sampai damai sejahtera Allah menaungi. Tahukah Anda, kita saling mendoakan supaya ada shalom peace in everybody. Supaya ada damai sejahteranya Allah. Bukan damai sejahtera dari Allah loh ya. Damai sejahteranya Allah. Allah sumber damai sejahtera. Berarti His peace. Damai sejahtera. Makanya gak pernah kan lihat Allah panik. Gak pernah lihat Yesus kalut. Gak pernah kan. Sekalipun peluhnya jadi darah. Lihat how composed. Begitu luar biasanya komposisi Tuhan Yesus ketika berdoa di Getsemani. Orang lain gak doa aja. Padahal dia minta dibarengin. Ya sudah tidurlah. Malah dinina bobokkan. Udah tidur sana. Murid-muridku yang kukasihi. Anak-anak rohaniku yang tersayang. Lalu Tuhan kembali lagi berdoa kepada Bapanya di Getsemani. Lihat, Yesus tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Karena dialah sumber damai sejahtera itu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita itu saling mendoakan supaya peace memerintah, supaya damai memerintah di hati jemaat. Shalom peace itu artinya apa? Shalom peace itu artinya tidak ada yang hilang dan tidak ada yang putus atau tidak ada yang patah dalam rencana Allah atas hidup anak-anaknya. Adalah sebuah divine assurance atau sebuah asuransi ilahi, sebuah kepastian dalam jiwa seperti jangkar yang kuat di dalam roh kita. Bahwa apa yang terjadi dengan aku hari ini belum game over ya. Apapun yang seolah-olah putus, sesungguhnya tidak patah dalam hadirat Allah. Kalau aku masih percaya, jikalau masih ada satu orang lagi
yang sungguh-sungguh mendoakan aku belum dikalahkan. Nothing missing itu berarti sesuatu mungkin hilang. Misalkan kesempatan, misalkan kesehatan, atau apapun juga. Tapi asal aku masih bisa berdoa, kalaupun aku tidak sanggup berdoa lagi, orang lain mendoakan saya, asal orang itu adalah orang benar, sesungguhnya apa yang kelihatan lenyap atau hilang di hidup saya itu akan ditemukan kembali. Nothing missing in His good plan for me. Tidak ada yang hilang secara permanen. Kalau itu ada dalam janji Tuhan, itu nggak hilang sama sekali. Asal ada seseorang yang mendoakan aku hari ini. It's never gone in the presence of God. Tidak pernah hilang dalam hadirat Tuhan untuk saya. Itu shalom peace itu. Pentingnya saling mendoakan di mana? 1, karena tidak bisa kita bergumul sendiri. 2, agar semua rencana Tuhan digenapi, bukan sebagian rencana Tuhan diganjili. 3, sampai damai sejahtera Allah menaungi. Shalom peace to you, dear church, that Jesus loves so much. Gereja yang Tuhan sangat cintai, keluarga saat teduh, Tuhan mengasihimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lama kerja pribadi Tuhan. Di nama Yesus Hamasiah yang percatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang Roh Kudus. Apa saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya bertobat, saya ditanya sama kakek saya. Waktu itu kakek saya tanya sama berapa cucu sama buyut-buyutnya. Waktu itu dia tanya gini, apa yang kalian inginkan dalam hidup ini? Cita-cita kalian itu apa? Ada yang berkata ingin jadi kapten pilot, ada yang jadi tentara, ada yang dokter. Suatu kali pas giliran saya ditanya, kamu ingin apa? Saya hanya ingin kekuatan, menemukan kekuatan yang sebenarnya. Langsung guru saya berkata sama saya, kalau kau minta kekuatan, berarti kamu yang ditakdirkan untuk menemukan kekuatan itu. Dan waktu itu guru saya berkata sama saya, kalau kamu menemukan kekuatan itu, maka kamu menemukan semuanya. Langsung dia baca mantra, tunjuk ilmu menghilang, ting menghilang, ting menghilang, ting menghilang. Dan dia berkata, inilah kekuatan yang sebenarnya. Nah setelah itu dia tunjukkan, dia ada gembok begini, bus, langsung lepas semua gemboknya. Inilah kekuatan. Nah di situ saya baru mengerti bahwa kekuatan itu ada. Kalau kamu punya kekuatan, maka kamu punya semuanya. Baik nama, baik harta, baik kekuasaan, semua. Tapi kamu harus menemukan kekuatan itu. Nah setelah itu dia tunjukkan, ada batu kira-kira jarak 10 meter. Das, dipukul, hancur langsung. Inilah kekuatan. Saya tanya sama guru saya, guru, bagaimana supaya saya mendapat kekuatan itu? Guru saya berkata sama saya, kalau kamu yang mendapat kekuatan itu, ada harga yang harus dibayar. Kamu harus siap menderita, tersiksa, melebihi manusia normal. Dan kalau kamu tidak siap menderita, melebihi manusia normal, kamu tidak bisa menemukan kekuatan itu. Dan hanya ada 2 pilihan kamu. Kamu lolos hidup, kamu tidak lolos mati. Itu aja jawabannya. Apa kamu siap untuk itu? Kalau kamu siap, akan kami latih. Kalau kamu tidak siap, silakan pergi. Lalu saya berkata sama guru saya ingin kekuatan itu. Sejak usia 9 tahun itulah saya mengerti sebuah kekuatan. Di situ saya mulai belajar ilmu menghilang, ilmu kebal, berbagai macam kekuatan mistik. Dan di situ saya menemukan bahwa kekuatan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Nah, setelah saya bertobat, saya tidak mencari yang lain. Saya mencari satu dulu, yaitu kuasa. Apa saudara? Kerajaan Allah bicara bukan dengan makanan atau minuman, tapi kuasa. Seseorang bertobat bukan karena doktrin. Kalau kita ngomong doktrin, ribut-ribut, ingat yang lebih pandai dari kita itu banyak, betul? Tapi dunia minta bukti. Siapa yang setuju angkat tangan saudara?
Nah, suatu kali waktu itu saya dipanggil Danjen Kopassus. Waktu itu Pramono Edi Wibowo berkata sama saya, Pak Daud, tunjukkan kekuatan itu. Tunjukkan kuasa itu, kekuatan dalam diri kamu. Kalau masalah pendeta, saya tahu banyak pendeta. Masalah ulama, saya tahu banyak ulama. Kalau masalah teori, saya tahu semua, banyak. Tapi saya memerlukan kekuatan supranatural yang sebenarnya. Bukti. Kalau pendeta-pendeta terkenal, saya kenal semua, dia bilang gitu. Saya panggil pasti datang, dia bilang gitu. Tapi saya minta, buktikan kekuatan itu ada. Dan supaya saya tahu nyata kekuatan itu ada. Setelah itu ada perintah selanjutnya, dia bilang gitu. Apa yang ingin jenderal inginkan? Tunjukkan santet itu ada, kekuatan itu ada. Buktikan di depan saya. Ini yang susah. Kalau saya buktikan berarti saya kumat lagi. Betul? Betul? Tunjukkan ilmu santet. Tapi kalau tidak buktikan, dia berkata, mana buktinya? Kalau kita ngomong sama kopral itu paling mudah. Tapi udah ngomong Danjen Kopassus, pasukan elit itu tidak mudah. Betul? Orang pinter semua. Waktu itu saya berdoa, Tuhan gimana caranya? Saya bingung. Waktu saya berdoa, ada cahaya terang. Terang sekali. Saya doa, demi nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah jadi paku. Pakunya ada di udara, gini. Saya tahan gini. Jenderal perlu membuktikan kekuatan itu ada. Inilah kekuatan. Langsung pakunya gini, tepat di tangan saya gini, terbang. Nah, saya itu jenderal berkata, Obai, ajudan, sini. Langsung set, jatuh. Daud, ini perintah selanjutnya. Karena harus dibuktikan untuk menjaga presiden harus baik dari yang terbaik, bukan katanya, tetapi bukti. Dunia kan perlu bukti, saudara. Bukan teori, betul? Betul? Perlu apa, saudara? Bukti, bukan apa, saudara? Teori. Ini perintah selanjutnya. Anda menjaga presiden Republik Indonesia untuk menjaga keamanan NKRI. Makanya perlu dibuktikan kekuatan kemampuan Anda. Di situ saya baru mengerti. Kerajaan Tuhan bukan bicara makanan atau minuman. Tapi apa, saudara? Kuasa. Apa, saudara? Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Kalau kita mau jujur, saudara boleh sekolah sampai luar negeri, Amerika, bila perlu sampai kutub utara, kutub selatan. Ujung-ujungnya yang dipakai dalam ilmu dagang, pengeluaran dan pemasukan. Betul? Betul? Artinya apa? Bukti. Teori itu waktu sekolah, praktek, belum tentu 5% ilmunya dipakai. Buktinya ada, lulus luar negeri, kembali Indonesia, jual HP. Betul? Itu buktinya. Dunia perlu bukti. Nah, bukan hanya teori. Mari kita buka Alkitab kita dan Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Saudara yang ganjil saya yang genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 sudah baca? Kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, didirikan berdasarkan 12 rasul. Berapa, saudara? Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. Saya beritahu, gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Betul? Kedua, Yudas menjual Yesus, berkhianat. 10 rasulnya
waktu Yesus ditangkap lari bubar semua. Betul? Artinya 12 orang ini 12 orang gagal total. Dan mereka bukan dari kalangan bangsawan atau ahli teologi, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Mereka adalah 12 orang miskin. Apa saudara? Apa saudara? 12 orang apa? 12 orang miskin. Mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Dan mereka adalah para nelayan dan pemungut cukai. Mereka bukan siapa-siapa. Dan mereka bukan orang yang terpandang atau keturunan bangsawan. Mereka adalah orang biasa. 12 orang miskin dan bukan ahli Taurat yang pandai teologi. Bukan. Dan mereka ikut Yesus dengan satu tujuan, merubah nasib. Karena mereka berharap kalau Yesus jadi raja, Petrus jadi jenderal perang, Yudas jadi menteri keuangan, Matius jadi dirjen pajak. Ya, semua ingin punya posisi jabatan. Secara politik, secara kerajaan. Mereka ikut Yesus dengan harapan kalau Yesus jadi raja, maka mereka punya posisi penting dalam kerajaan. Tapi ingat, harapan mereka hilang waktu Yesus mati. Selesai, pikir mereka. Ingat saudara, kalau orang nyalonkan presiden, pendukungnya, tim suksesnya semangat. Waktu calon presidennya kalah, gagal, lemes. Betul? Betul? Lemes. Ini bukan kalah lagi, mati. Waktu Yesus mati, selesai. Nggak ada harapan. Waktu Yesus bangkit, mereka ada harapan. Kapan Yesus jadi raja? Waktu Yesus mau naik ke surga, mereka ingatkan lagi, Yesus, kapan kau memulihkan Israel? Artinya apa? Kapan kau jadi raja? Supaya kami ikut memerintah. Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu jadi saksiku. Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus naik ke surga, mereka melihat ke atas. Dan mereka memuji menyembah Tuhan. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Ingat, Yudas diganti Matias. Waktu Roh Kudus turun, Petrus, seorang penakut, seorang pengecut, dipenuhi Roh Kudus. Sekali khotbah, langsung 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, ujung bumi. Mana ujung bumi? Papua, saudara. Apa saudara? Papua. Saudara, siapa yang bisa mengubah hidup mereka? Satu, kuasa. Untuk menjadi terkenal selama 1 abad, 100 tahun, itu susah. Artis secantik apapun, umur 21 jalan gini-gini. Coba usia 70, gini-gini. Selesai. Karir nama hebatnya. Secantik, seganteng apapun. Betul? Betul? Tetapi ingat, kisah 12 orang ini mengubah dunia. Bertahan sampai 2000 tahun. Nama mereka terkenal sampai sekarang. Betul? Ingat, siapa yang mengubah hidup mereka? Satu, kuasa. Doktrin adalah penyeimbang. Tapi nomor 1 tetap adalah kuasa. Nah, sehingga waktu saya bertobat, yang pertama kali saya cari adalah 1 dulu. Kuasa. Apa saudara? Kuasa. Arti kekuatan yang sebenarnya. Banyak orang Kristen, ada yang ke gereja,
hanya cari satu, doktrin. Ingat, doktrin tidak bisa mengubah hidup seseorang. Doktrin adalah pengetahuan supaya kita tidak sesat. Tapi yang mengubah hidup seseorang adalah kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Kuasa, kekuatan. Nah, setelah saya bertobat, saya tahu persis dalam hidup saya, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Dan saya sekolah Alkitab itu gagal. Kenapa? Sebenarnya saya tidak lulus. Waktu itu para dosen rapat. Anak ini harus diluluskan. Kenapa? Karena kita semua tidak mau ketemu dia lagi. Itu dah. Jadi saya ini sekolah Alkitab hanya setingkat SMA. Seperti som aja. Dan kalau lulus hanya jadi guru sekolah minggu. Makanya sampai sekarang saya bukan pendeta. Saya ini dalam hidup saya enak. Tidak bisa dipecat dan tidak bisa untuk diskors. Kenapa saudara? Tidak pernah diangkat jadi pendeta. Bagaimana mecatnya adalah. Karena saya tidak pernah diangkat atau disahkan. Saya tidak pernah jadi pendeta. Dan tidak pernah disahkan. Kenapa? Karena saya tahu diri. Dalam hidup ini kan simpel aja. Ada 3. Tahu diri, tahu Tuhan, tahu malu. Betul? Itu aja dalam hidup ini. Betul? Simpel aja hidup ini. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu aja. Saya tahu diri. Masa saya tidak menjadi pendeta. Sekolah Alkitab sih gagal. Saya lulusan gagal. Apa yang terjadi? Waktu tes berkhotbah pun saya juga gagal. Nah, dan waktu itu saya hanya dikasih kesempatan 1 sama guru saya. Maksimal kamu jadi guru sekolah minggu. Maksimal itu. Ya saya ngomong, ya penting lulus aja dah. Gitu. Nah, makanya waktu saya bertobat, saya cari 1 aja. Kuasa. Pada hari 10 hari Pentakosta, saya nemuin pendeta, hamba Tuhan, saya memang tanya gini, bagaimana supaya saya dipenuhi Roh Kudus? Dan bagaimana sih kuasa di dalam kekristenan itu? Pendeta ini bukan pendeta terkenal. Dia beritahu saya 1 hal. Sumber dari 9 karunia itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu. Tetapi yang perlu dilakukan adalah diaktifkan bagaimana cara mengalirkannya. Tapi kuncinya, kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Yaitu dengan tanda mulai bahasa roh. Pengaktifannya itu seperti keran air. Kalau keran air itu sering dipakai. Begitu dibuka, gitu. Tapi keran air itu sekalipun baru, tapi tidak pernah dipakai bertahun-tahun, karaten. Waktu dibuka, mampet, saudara. Nah, kekuatan itu seperti itu. Kuasa itu seperti itu. Kalau kamu mau mengaktifkannya, satu-satunya cara ini. Kamu harus pegang kuncinya dulu. Apa? Mengalami baptisan Roh Kudus dan pengaktifan. Setelah itu, baiklah. Akhirnya ada namanya 10 hari Pentakosta. Zaman itu ada namanya nyanyian gini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Pernah dengar, saudara? Nah, saya nyanyi lagu itu. Nah, 10 hari Pentakosta. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada bunyi ledakan. Duar! Langsung saya buka mata. Teman saya ngomong, Roh Kudus datang. Sembah lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Duar! 2 kali. Saya bingung. Di Alkitab itu sekali. Ini sampai 2 kali. Apa yang terjadi, saudara? Waktu itu, saya buka mata. Tetangga sebelah marah-marah, lempar batu bata. Ini kalau inggep di sini ya benjut, saudara. Wah, waktu itu saya pikir, aduh. Kawan saya ngomong lagi. Kamu tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Ini 10 hari Pentakosta. Memuji, menyembah Tuhan. Ya udah. Saya suruh nyanyi. Haleluya, haleluya. Saya nyanyi lagi. Tiba-tiba ada cahaya terang. Tempatnya gelap. 1 jam kok terang terus ya. Teman saya ngomong, itu kemuliaan Tuhan. Kok terang terus ya?
Saya buka mata, saya lihat, enggak taunya lampu sorot. Saya berpikir, aduh, kok malah kayak gini itu. Apa yang terjadi? Suruh doa gini. Oh Yesus, lawat, haleluya, sampai ke seleo. Gimana ini dah? Mana kuasa itu? Kekuatan itu? Bagaimana pengaktifannya itu gimana? Akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya cari doa sendiri aja dah. 10 hari Pentakosta lewat. Saya nyanyi muji Tuhan, doa 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Setiap hari saya doa. Kenapa saudara? Saya menemukan kuasa itu. Karena kuasa itu harus ada harga yang harus dibayar. Apa yang terjadi? Saya doa memuji Tuhan. Saya doa menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan terus. Memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada suara. Daud, Daud, Daud. Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Apa yang terjadi? Saudara kalau ngejak saya makan, doa saya lebih cepat daripada saudara. Karena lebih pengalaman. Waktu doa makan, haleluya Yesus, hilang semua. Makanya saya doa itu cepat-cepat sampai sekarang. Pokoknya doa makan serahin saya udah. Wah, di situ saudara, saya buka mata lagi. Tak lihat kanan kiri ada orang. Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada suara lagi. Bangkitlah berdiri. Karena jutaan manusia sudah menantimu. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba saya terangkat. Tangan saya gerak. Mulut saya langsung berbahasa roh. Bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Chinese. Saudara. Padahal saya itu bahasa Inggris tidak bisa. Saudara. Bisa keluar. Kita kalau dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Kesurupan. Waktu itu saudara, langsung saya buat. Dan disitulah saya berbahasa roh. Ingat, kunci pengaktifan kuasa adalah mengalami baptisan roh. Apa saudara? Apa saudara? Baptisan apa? Roh. Di situ langsung saya merasakan damai luar biasa, ada aliran luar biasa. Saya turun dari tempat itu, saya tanya sama pendeta ini lagi. Pak Pendeta, ada apa? Bagaimana cara mengaktifkan kuasa itu? Sekarang saya sudah menemukannya. Tapi bagaimana cara mengalirkannya? Itu yang penting. Betul? Betul? Bagaimana Pak Saudara? Mengaktifkannya dan mengalirkannya. Pendeta itu ngomong gini, lah kamu maunya apa? Mujizat. Saya mau lihat karunia itu bekerja sampai di mana. Kalau kamu ingin melihat mujizat, gampang itu. Cari orang sakit. Di mana pendeta? Ya rumah sakit. Mana lagi? Cari itu rumah sakit. Saya lihat daftar yang sakit-sakit. Ada nama Abdullah, Aminah. Wah, yang Kristen aja susah, apalagi yang tidak Kristen gitu. Ada yang Kristen. Saya harap dia sakit ambeien aja. Karena apa? Lebih mudah gitu loh. Saya datang. Bapak ini ngomong. Sakit apa Pak? Saya sakit tipes, komplikasi, kronis. Dokter berkata tidak boleh duduk atau berdiri. Kenapa? Usus rontok. Wah dalam hati saya, berat banget gitu loh. Saya doa memuji Tuhan. Saya haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba ada suara, jelas sekali. Bangunkan dia, bangkit berdiri, jalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan, habis doa masuk penjara loh, saudara. Lah orang yang mati. Waktu itu saya doa. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Di situ saya bingung. Tapi kalau saya tidak melangkah, maka saya tidak melihat kuasa itu bekerja. Kalau saya tidak berjalan, saya tidak melihat kekuatan itu diaktifkan. Di situ saya bingung. Maju atau enggak ya? Saya bisa majulah. Bapak percaya Yesus? Percaya. Bangkit berdiri. Enggak taunya dia takut mati juga. Percaya Yesus?
Udahlah saya pasrah, tak depak lempar. Dia berdiri, saudara. Sembuh. Langsung dokter datang, cek sembuh normal. Ada orang mati di depan saya. Saya lihat orang mati itu, iman belum nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Tapi disitulah saya lihat satu hal. Kuasa itu bekerja. Dunia perlu bukti, bukan teori. Betul? Doktrin itu menyeimbangkan supaya kita tidak sesat. Tetapi ingat, kuasa itu nomor satu. Nah, di situ saudara, baru saya mengerti cara pengaktifan karunia. Saya tanya sama pendeta ini lagi, bagaimana supaya karena nubuatan penglihatan bekerja? Pendeta itu ngomong, doa syafaat. Kalau ingin supaya aktif semua, ada caranya. Ngusir setan. Penglihatan, nubuatan, mujizat, semua bekerja. Pelayanan pelepasan. Pengusir setan. Tapi ada tapinya. Proyek thank you. Maksudnya gini. Orang yang dilayani pelepasan, rata-rata punya jimat, susah mati. Susah mati, kita doain. Setannya keluar, mati. Belum sempat ngasih PK. Mati. Dan rata-rata orang datang doa pelepasan, rata-rata bangkrut habis. Baru sadar setan itu jahat. Datang, bertobat. Makan aja susah, gimana kita mau terima PK-nya, betul? Waduh, ini pelayanan pelepasan proyek thank you. Saya lihat pendeta, perpuluhan, tapi banyak pendeta. Terusan, ini lagi pengajar, dapat gaji, penginjil, dapat persembahan kasih. Waktu itu, saudara, yang tidak mau itu adalah pelayanan doa pelepasan pengusiran setan. Kenapa? Proyek thank you. Tak pikir ambil ini aja, nggak ada saingan. Nggak ada saingan, udah taruhan nyawa, proyek thank you, udah ada saingan. Udah saya milih ini aja, udah. Saya tanya sama pendeta, bagaimana mengaktifkan karunia ini untuk pelepasan, penglihatan, nubuatan, semua. Ada caranya. Gimana pendeta? Cari orang kerasukan. Ini yang susah, adalah. Karena nunggu setannya masuk kan. Lah kapan masuk kita enggak tahu. Pendetanya ngomong gini, kalau ada KKR doa pelepasan, kamu KKR, kamu ikut aja. Begitu ada orang kerasukan, langsung kamu datangin. Saya duduk di belakang, nunggu satu, adalah. Orang kerasukan, adalah. Waktu ada yang kerasukan, langsung saya datang. Demi nama Yesus, saya keluar. Pertama kali saya ngelayanin, enggak lihat apa-apa, biasa. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, adalah. Baru karunia membedakan roh itu bekerja. Tiba-tiba saya ngelihat setan-setan sekeliling. Lihat jimat, lihat macam-macam. Di situ baru saya mengerti. Kita harus melangkah. Apa saudara? Kita apa saudara? Harus apa? Melangkah. Dan kuasa itu bukan hanya dalam pelayanan aja mengubah hidup kita. Tapi juga bisa mengubah nasib saudara. Dan memberikan masa depan. Saya orang gagal. Secara sekolah saya gagal. Suatu kali saya waktu mau diwisuda, pendeta Amos berkata, Daud, kita sepakat kamu harus diluluskan. Tapi tidak boleh lulus sekolah tinggi teologi ya. Karena apa? Ini kamu tidak nyampe. Ya udah, saya diwisuda. Waktu diwisuda, saya harapan satu toh. Saya pulang ke rumah, kerja. Kenapa harus kerja? Karena saya tahu saya tidak bisa jadi pendeta. Saya tidak bisa jadi pendeta, tidak bisa jadi pengajar. Saya tahu itu. Apa yang terjadi saudara? Langsung pikiran saya satu. Habis wisuda, saya mau kerja. Begitu wisuda, lulus. Saya naik angkot. Kok saudara-saudara saya tidak ada yang jemput saya. Saudara. Saya sampai rumah, dapat berita yang tidak baik.
Sebenarnya kadang kita berkata tidak baik, tapi itu yang terbaik untuk kita. Saya datang sampai rumah. Ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Habis wisuda dipecat rame-rame. Saya bingung, saya mau kerja apa ini? Saya berpikir, kalau saya stres, semua stres, satu keluarga gila. Harus ada satu yang normal kan gitu. Waktu itu saya doa. Saya doa menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya doa menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Apa yang di tanganmu, lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula. Tuhan, apa aku menjadi pemulung ya? Dan tiba-tiba suara berkata, dengan tanda salib kau akan menang. Saya bawa plastik gula itu, saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku mau jualan plastik." Daud, ingat saya, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok gitu dah. Aduh. Nanti kalau dikasih modal habis semua. Tapi mama, beri saya satu kesempatan. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, ingat modal terakhir. 1.000 udah ada 100.000. Itu tahun 96, saya masih ingat. Tahun 96 itu. Mah, aku perlu sepeda motor untuk nyoba kerja. Untuk transportasi. Mama saya ngomong, ini motor Yamaha Poswan. Bulan depan kita tidak sanggup bayar kreditnya. Maksudnya, kamu yang terusin lagi. Hah? 100.000 terusin lagi dah. Nah, ingat saudara. Selama kita ada nafas, berarti masih ada awal baru perubahan. Itu konsepnya. Walaupun kita ditekan apapun, kita boleh panik, kita boleh takut. Tapi ada satu yang tidak boleh hilang. Tetap berpikir jernih dan logis. Itu aja. Setakut apapun, sepanik apapun, tidak boleh sampai konyol. Saya itu, ya udahlah. Saya langsung naik motor, beli di plastik. Itu saya masih ingat dapat 25 kilo HD. Resek hitam saya masih ingat itu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku jual di mana? Aku tidak punya pengalaman kerja gini-gini. Ingat, dalam hidup ini melangkah dulu. Apa saudara? Melangkah. Saya jualan plastik ke mbok-mbok, ke simbok-simbok saudara. Sehari untuk 2.000, 5.000. Di dalam hidup ini yang penting satu. Tidak boleh menyerah pada keadaan. Tetap berjuang. Apa saudara? Tetap apa saudara? Tetap apa? Tetap berjuang. Tetap berjuang. Waktu itu dari omset 25 kilo, setengah kintal, 1 kintal, setengah ton, 1 ton, 2 ton, puluhan ton, sampai berdiri pabrik plastik. Apa yang terjadi? Saya tidak utang bank. Tanpa utang bank. Di pabrik itu berdiri tanpa utang bank. Berjuang. Nah, dan apa yang terjadi? Di situ saudara, saya bekerja. Dan saya berpikir, karena dalam pelayanan pelepasan, proyek thank you. Dan apa yang terjadi? Ada suara Tuhan yang pernah saya dengar waktu itu. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Dan 3 benua akan kau injakkan kakimu. Dan kau akan dikenal dari keempat penjuru mata angin di Indonesia. Wah ini mustahil lah, tidak mungkin lah gitu lah. Karena apa? Jutaan. Mencari 100 orang aja susah lah. Ya udahlah. Penting saya jalani aja hidup ini. Penting saya melayani Tuhan, jalanin aja udah. Penting saya kerja, cuan ciak cao gitu aja udah. Nggak usah mikir macam-macam udah. Apa yang terjadi? Pak Gilbert ngajak pelayanan, udah Daud pelayanan ya, ya udah pelayanan aja udah. Suatu kali, saya masih ingat ada dalam hidup kita,
bagi kita itu tidak baik dan jelek. Tapi bagi Tuhan itu yang terbaik. Karena apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Nah, apa yang terjadi? Saya masih ingat saudara, suatu kali saya dijebak. Makanya pengalaman ini betul-betul baik bagi saya. Saya diminta untuk doain seorang suhu yang punya kekuatan listrik, bisa nyetrum-nyetrum gitu dah. Gitu. Nah, suatu kali saya pelayanan ke Cirebon dulu. Ketemu tukang sulap. Tukang sulapnya ini mau ngerjain saya. Tapi saya tahu ini pakai trik ini. Kok Daud bisa bedain antara trik dan magic asli. Oke, langsung dia ngomong sama saya. Tapi Pak Daud belum tahu toh. Teknologi yang terbaru. Oh, apa itu? Penghantar listrik. Apa itu? Taruh sini, dan sini. Coba Pak Daud pegang tangan saya. Setrum dah. Nanti Pak Daud lihat kalau doain orang, roboh. Roboh. Ini dukun-dukun banyak yang pesan ke saya. Bilang gitu dia. Oh gitu, iya. Penghantar listrik. Wah, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh ngerjain orang. Itu tipu-tipu. Ah, ini kan hanya trik aja Pak Daud. Tunjuk, saya tanya, apa kelemahannya? Penting kelemahannya, betul? Ingat, Pak Daud pakai kaos kaki yang tebal atau pakai sepatu intinya karet untuk penghambatnya tidak langsung gaya gravitasi, tidak langsung ke tanah, ke bumi. Oh, selama Pak Daud pakai alas kaki, ada penghambat listriknya ini aman. Oh, coba sekarang Pak Daud pakai sandal. Saya strum ya, enggak apa-apa. Oh, ini tahu alat ini. Setelah itu, saya kan diminta untuk ngelayanin seorang suhu yang punya kekuatan listrik macam-macam. Pikiran saya itu satu, alat itu saudara. Alat itu. Iman sih iman, tapi jangan konyol, goblok, betul enggak? Saya diminta doa. Saya tahu suhunya katanya macam-macam. Saya langsung pakai kaos kaki double 2. Saya double. Oh, double. Wah, langsung tahu. Suhunya ini mau nyetrum saya. Nggak bisa. Kaos kaki. Ya, setrum macam-macam. Nggak bisa. Kaos kaki. Saya ngomong sama suhu ini. Om, kita sama-sama tahu alatnya, Om. Alatnya tahu. Waktu itu impor dari Amerika, saya tahu. Kotak segini taruh sini. Pegang gini langsung setrum. Itu kalau tusuk jarum gini-gini, dipegang gini langsung ngalir semua ada. Tusuk jarum gini plek-plek, tinggal setrum gini aja. Tek, nyetrum semua ada. Oh, gitu ya? Iya. Langsung. Saya pulang. Waktu saya pulang, saya masih ingat itu. Saya pulang, saudara. Menantunya datang. Pak Daud, ini mertua saya mau bertobat. Pak Daud diminta untuk doa, dia mau bertobat. Datang enggak saudara? Wah, suhunya mau bertobat. Saya datang ke tempatnya dia. Begitu masuk, dikepung 40 orang. Saudara. Karena dia tahu sebelum saya bertobat, saya bertarung melawan 20 orang menang. Dilipetin 2 toh saudara. 40. Bayangin sekecil saya ngadepin 40 orang ya dah. Nah waktu itu kepung dah. Nah waktu dikepung, selesai nih saya gitu. Langsung saya gini, wah ini dikepung udah bisa kemana-mana nih saya. Langsung suhunya sama anaknya, wah macam-macam. Saya ngaku ngomong, saya ini dekat dengan SBY, begini nih. Dia enggak tahu kalau saya dulu bagian pengamanan presiden. Saya diam aja lah. Oke, saya diam aja. Udah, saya diam aja. Enggak mau ribut. Karena kalau kita bagian khusus kan enggak boleh bongkar rahasia. Diam aja. Udah gini. San, menantunya yang ngakunya hamba Tuhan udah. Tunjukkan gini. Ini Anda tanda tangan aja. Supaya kasus ini selesai. Ya udahlah daripada ribut.
Hanya masalah tumpang tangan aja. Saya tanda tangan. Langsung kertas yang tanda tangan itu diganti isinya semua. Isinya, wah saya ini penipu, ngapusing, bohong, gitu saudara. Disebarkan yang ngakunya pendeta ini di mana-mana. Dalam hati saya, selesai sudah pelayanan. Nah, gitu saudara. Dalam hidup saya satu konsep, kalau Tuhan percaya saya khotbah, saya khotbah. Tidak dipercayain berarti berhentian gitu saudara. Ya sudahlah. Ada penawaran. Waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid. Gubernur akademi polisinya. Wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Waktu itu saudara, saya ditelepon, Pak Daud, Anda diminta untuk pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Untuk apa? Untuk bidang khusus penyidikan untuk melumpuhkan ilmu hitam. Nah, daripada tidak ada kerjaan, di situ aja lah gitu. Di situ saya datang, memberi pengarahan di Akademi Polisi. Saya lihat taruna-taruni, polisi-polisi perwira-perwira, ada yang non-job, ada yang job, macam-macam saudara. Ada polisi stres juga, saudara. Ada yang stres, ya saya layani. Dia stres, saya ikut stres juga, saudara. Nah, langsung saya ngomong, gini udah. Polisi yang stres ini saya bimbing, saya gini. Nah, saya didik mereka. Ini 200 orang perwira-perwira semua, saudara. Perwira sama calon perwira. Taruna-taruni kan calon perwira. Di situ juga ada perwiranya juga. Saya langsung, ada satu orang yang dampingi saya itu pangkatnya itu Ibda, Inspektur 2. Dampingi saya untuk waktu ngajar. Nah, apa yang terjadi? Hal itu udah selesai dah. Saya pelayanan keliling-keliling. Enggak taunya, apa yang menurut saya itu jelek waktu itu yang terbaik dalam hidup saya. Dan suatu kali, saya KKR di satu tempat. Kan kalau KKR ada izin dari Kapolres. Izin dari Polres tempat. Waktu itu saudara, tiba-tiba datang Kapolres. Pluk, ngasih izinnya. Pendetanya bingung, ini Kapolresnya datang ngasih izinnya. Gitu. Langsung Kapolresnya ketemu saya. Siap menghadap. NRP sekian-sekian. Komandan, instruktur. Loh, Pak Daud masih ingat saya enggak? Siapa kamu? Saya dulu yang diajar Bapak. Dan ilmunya Bapak sampai sekarang tetap menjadi panduan dalam tugas saya. Oh, hampir setiap kali saya di daerah-daerah, di berbagai tempat, ketemu mereka yang pernah saya didik, saudara. Di situ saya lihat, apa yang terjelek diubah Tuhan jadi yang terbaik. Maka Alkitab berkata, bahwa Dia menjawab doa kita, melebihi apa yang kita doakan. Nah, suatu kali Pak Gilbert KKR dihambat, saudara. Tidak boleh KKR. Karena Kapolres tidak mengizinkan, tidak memberi izin. Artinya KKR batal. Pak Gilbert, saya suruh datang. Ada apa Pak Gilbert? Kawan, saya sudah ada di sini kawan. Saya sudah mau khotbah ini kawan. Ada apa Pak Gilbert? Tapi dibatalin. Kapolres tidak mengizinkan untuk KKR ini. Karena masa ini, karena izinnya belum keluar macam-macam itu. KKR dibatalkan Pak Daud. Gimana kawan? Saya tanya, Kapolresnya siapa? Namanya ini. Pak pikir-pikir, dulu saya pernah didik orang waktu dia stres gitu loh. Apa ini orang? Atau yang ini? Wah, cobalah saya datang. Saya datang ke Polres, waktu itu saya datang ke Polres. Langsung ke tempat penjagaan. Saya mau menghadap, mau ketemu nama ini. Bapak siapa? Nggak sopan gini, panggil ini. Beritahu, panggil dia. Saya pasti dia datang ke sini. Langsung, nggak bisa, Kapolres baru meeting, nggak boleh gini. Wah, ribet juga, adalah. Tiba-tiba kan jam makan, Kapolresnya keluar. Pak Daud, instruktur, nomor sekian, NRP sekian, siap menghadap. Loh, langsung semua gini semua, adalah. Yang jaga semua gini semua, adalah. Langsung gini. Ada apa Pak Daud? Ini saya punya bos. Guru saya mau khotbah. Siapa? Gilbert lumayan dong. Tapi izinnya tidak boleh sama Polres. Izin sudah keluar. Loh, keluar kapan? Ya hari ini. Saya berkata keluar. Ya ini hari ini, keluar dah. Silakan khotbah. Saya ngomong, Pak Daud.
Kok Pak Daud kok kesini ngapain? Ya saya diminta Gilbert gini-gini. Langsung Kapolresnya datang, ketemu Pak Gilbert. Didoain Pak Gilbert. Pesan gini Kapolres ngomong, Pak Daud, saya masih ingat. Anda melatih, mendidik kami semua. Makasih. Saudara, kadang apa yang terjelek dalam hidup kita, diubah Tuhan menjadi yang terbaik. Amin. Amin. Jadi saudara, ada yang bertanya sama saya tentang inflasi. Saudara tahu, kita akan mengalami inflasi selama 5 tahun. Berapa tahun saudara? Selama berapa tahun saudara? 5 tahun. Dan ingat, selama 5 tahun akan inflasi. Terus ini saudara. Dan saya memberitahu pada saudara, saudara semua yang utang bank, segera dilunasin. Kalau belum bisa lunasin, jangan nambah utang, itu aja. Karena apa? Karena nanti bunga bank akan naik. Suku bunga bank, BI rate, suku bunga akan naik. Dan ingat, semua bertahan. Apa saudara? Karena corona ini akan bermutasi lagi selama 5 tahun. Dari tahun 2020. Berarti masih berapa tahun lagi saudara? Sampai berapa? 2000 berapa? 25. Akan bermutasi terus. Sampai 2025 puncaknya error menjadi kasus biasa, endemi. Nah, sekarang pandemi menuju endemi. Tapi ingat saudara, ini akan ada proses terus. Dan ingat saudara, bertahan. Apa saudara? Ada yang tanya sama saya, Pak Daud, apakah Indonesia akan sampai terpuruk? Tenang, aman. Saudara. Kenapa Indonesia aman? Ini kuncinya, supaya saudara tahu. Karena sumber daya alam kita mendukung. Kita didukung oleh alam. Pertama, hanya ada 2 musim. Kemarau dan hujan. Betul? 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 Kemarau dan apa? Hujan. Yang kedua, pertambangan. Jadi saudara, tidak usah khawatir. Ada berpikir, Pak, Indomie akan naik. Roti akan naik. Kan gitu. Saya beritahu saudara, tidak usah stres. Kenapa? Kita pasti dipelihara Tuhan. Ingat, dalam bisnis usahakan jangan utang bank. Kalau sudah tidak bisa bayar utang gimana? Bagaimana caranya untuk melunasi? Dan kalau yang utang, jangan nambah utang. Kenapa saudara? 5 tahun inflasi terus. Kan ini udah saya beritahu sama Michael 2011 ya Michael ya. 2000 berapa? 11. 2000 berapa? 21. Hah? Oh, 2020 ya. 2020 saya beritahu Michael bahwa nanti tahun 2022 kita semua belajar normal dan akan ada inflasi. Nah, yang masih ingat saya khotbah tentang inflasi, angkat tangan saudara. Ingat, 2022 kita inflasi sampai 5 tahun. Berapa tahun saudara? Nah, harga-harga akan naik. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi kami Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus HaMasiah, yang percaya katakan amin.